Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 22 September 2020. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari baru di mana kami akan mendengarkan sabda-Mu tentang keibuan Ibu Maria dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya dan di sekitar kami yang menghayati sabda putra-Mu. Ajarlah kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami boleh mengikuti jalan, kebenaran, dan kehidupan. Demi Kristus putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan dia. Tapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau. Tetapi Yesus menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, secara jasmani adalah ibu kandung kita. Ibu yang melahirkan setiap kita. Namun dengan kelahiran jasmani, ibu kita pun juga bukan hanya jadi ibu jasmani, tetapi juga ibu rohani. Ibu tidak hanya memberikan air susu, makanan, dan gizi, nutrisi. Tetapi yang menuntun kita menuju kehidupan, menanamkan nilai-nilai iman, harapan, dan kasih. Dan dia bekerja selama 24 jam. Berpikir terus tentang bagaimana memberi yang terbaik. Maka, bila dia seorang Katolik, dia akan mengajarkan kepada kita bagaimana hidup sebagai seorang Katolik yang baik. Tahu berdoa, rosario, tahu devosi, pergi ekaristi, membaca kitab suci, dan hidup dalam damai sejahtera. Maka ibu-ibu dan bersama Bapa tentu ingin mengajarkan nilai-nilai kehidupan secara Katolik yang tahu dan percaya kepada Allah Tritunggal. Tahu dan percaya bahwa Maria adalah ibu Yesus. Tahu dan percaya bahwa ibu kandung dan bapa kandung kita adalah orang yang menjadi jalan keselamatan bagi kita. Tanpa mereka kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Maka Injil pada hari ini membahas tentang seluruh ibu di dunia melalui contoh keteladanan Bunda Maria. Apa yang dilakukan oleh Maria, Yesus tahu persis. Satu, dia mendengarkan sabda Tuhan, melaksanakannya, di mana Allah berkompromi dengan dia agar dia boleh menjadi ibu Tuhan, ibu Yesus. Dan Maria dengan fiatnya mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maka kemudian dia boleh mengandung Yesus dan kemudian melahirkannya. Tampaknya secara duniawi, jasmani, fisik. Apa yang dialami Maria ini berbeda dengan ibu-ibu yang lain. Tentu, karena Maria adalah penuh rahmat. Maka Tuhan menyertai dia. Dan dia pun juga terbuka kepadanya. Yesus paham dan mengerti bagaimana pengorbanan ibu ketika orang-orang menentang kehadiran mereka. Menjadi bagian dari kesulitan-kesulitan mereka. Maka dia tahu bagaimana Yesus mengungsi ke Mesir, bagaimana Yesus hidup bersama Yusuf, bapak asuhnya, menjadi tukang kayu memberi dia makan. Mempersiapkan Yesus untuk pelaksanaan 1000 hari karyanya.
yang amat menghormati orang tua Bapa Yusuf dan Ibu Maria. Maka dia tidak perlu bertemu dengan ibu dan bapa, karena tahu bahwa mereka melihat bahwa Yesus sudah berkarya dan membanggakan. Karena Yesus mengajak kita semua agar kita mencontoh ibu dan bapa Yesus. Bapak asuh Yesus, Santo Yosef, pekerja keras, orang yang bijaksana, orang yang tahu kewajiban, tahu hak-haknya. Demikian pula Maria, membawa Yesus ke bait Allah, hidup dalam sukacita bersama-sama. Pokoknya, Maria dan Yusuf hidup sebagai satu keluarga yang kudus, yang melaksanakan bukan hanya sebagai bapak ibu jasmani, tetapi juga ibu rohani, yang menuntun kepada pertumbuhan iman. Maka Yesus berkata, ibu dan saudaraku adalah mereka yang melaksanakan dan mendengarkan sabda Allah. Maka pada bulan kitab suci ini, di mana kita merasa prihatin dengan situasi COVID-19, ayo kita membuka telinga dan hati kita akan sabda Tuhan, agar kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan bersombong diri, merasa hebat, dan juga jangan berpikir tentang diri sendiri, tetapi juga berpikir secara sosial dalam menghadapi virus corona ini. Karena akhir-akhir ini virus corona itu khusus di Indonesia makin banyak merebak. Kenapa? Kita kurang paham tentang arti kesehatan. Kita melanggar tata aturan dan protokol kesehatan yang tentu tidak diajarkan oleh Maria dan Yusuf. Mereka mengajarkan agar kita taat dan patuh terhadap protokol kesehatan. Tahu di mana kita harus menggunakan masker, tinggal di rumah, bekerja seadanya, dan juga sekolah di rumah. Itu melaksanakan karya dan sabda Allah. Menghadapi situasi zaman kini, kita harus terpekur, merenung, kenapa COVID datang. Tentu ada sesuatu yang perlu kita refleksikan. Kita perlu memperhatikan lagi seperti bumi dengan COVID corona ini, dia mulai memperbaharui diri. Bumi menjadi muda kembali, menjadi segar kembali. Karena campur tangan manusia yang merusak. Karena itu, marilah kita bersama Ibu Maria, bersama Santo Yosef, keluarga kuat Nazaret, kita belajar untuk mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya dalam kenyataan sehari-hari. Tahu nilai-nilai yang harus kita lakukan, tahu hak dan kewajiban, mengerti tata aturan dan kita laksanakan dengan sukacita, sehingga melahirkan kegembiraan bersama-sama, khususnya kesehatan kita. Semoga Tuhan selalu memberkati usaha-usaha kita dengan baik, agar kita semua boleh menerima keselamatan. Selamat pagi, dan semoga Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber belas dan cinta kasih, kami bersyukur karena Engkau berkenan menerima kami sebagaimana adanya. Kami mohon dilimpahi sikap dan semangat ramah tamah terhadap siapapun yang kami jumpai di mana saja. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.